Pemirsa, manajemen Arema sempat mengajukan perubahan jadwal pertandingan melawan Persebaya Surabaya dari malam ke sore. Namun pengajuan itu ditolak oleh LIB. Pengajuan perubahan jadwal dilakukan manajemen Arema 1 minggu sebelum pertandingan. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panitia Pelaksana Arema Abdul Haris. Manajemen meminta pertandingan yang dijadwalkan pukul 20.30 digeser menjadi siang pukul 15.30 untuk menghindari potensi kerusuhan. Namun menurut Haris, perubahan jadwal kick-off itu ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Pemirsa, tragedi sepak bola yang banyak menelan korban jiwa juga pernah terjadi di sejumlah negara. Tragedi sepak bola itu menelan korban jiwa hingga ratusan orang. Dan berikut informasinya untuk Anda. Tragedi yang menewaskan ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan salah satunya disebabkan oleh tembakan gas air mata. Paparan bahan kimia dalam gas air mata secara langsung dapat menyebabkan iritasi, gangguan pernapasan hingga memicu kematian. Gas air mata umumnya mengandung 3 kumpulan bahan kimia. Yang paling sering digunakan adalah kloroasetopenon yang disingkat CN dan klorobenziliden malononitril atau disingkat CS. Ketika gas air mata terpapar di bagian kulit terutama wajah dan mata, maka akan menimbulkan rasa perih dan pedih. Paparan bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Terpapar gas air mata juga dapat menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit. Sementara efek yang muncul pada mata antara lain produksi air mata berlebih, rasa terbakar, pandangan buram, dan mata merah. Bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, gas air mata menyebabkan sesak dada, batuk-batuk, sensasi tercekik, bahkan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Dengan dampak sulit bernapas, paparan gas air mata dari jarak dekat atau menghirup dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang banyak dialami oleh para penonton Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jadi dari puluhan korban ini mayoritas yang dialami luka di bagian mana? Katanya itu ada luka trauma. Nah, trauma ini akibat paling banyak yang saya lihat adalah terinjak-injak. Karena massa ya terinjak, kemudian terinjak-injak, kemudian ada karena kecukupan oksigennya kurang. Jadi karena banyaknya massa ini hipoksia, namanya kurang oksigen. Kemudian juga yang menambah berat juga gas air mata. Nah, gas air mata ini membuat ada beberapa pasien dia ringan karena iritasi mata. Itu masih bisa lari dan dia ringan istilahnya. Kemudian ditambah lagi yang kalau terjebak dengan asap yang banyak itu sesak. Jadi bisa dikatakan mengalami gagal nafas nih. Jadi mengalami sesak nafas. Ya, sesak nafas. Terus kemudian kami berikan oksigenasi di rumah sakit.
Oke. Kalau korban meninggal mayoritas luka sama dengan yang Jadi lukanya itu kalau kami lihat itu sepertinya itu antara trauma, hipoksia, kemudian kena asap gitu. Jadi luka-luka benda tajam kan. Nah, pemirsa, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi membesuk korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen Malang di RSUD Kanjuruhan Minggu siang. Muhadjir menyatakan kejadian ini merupakan bencana nasional dan saat ini pemerintah fokus pada penanganan korban luka. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membesuk korban kerusuhan pasca pertandingan Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen Malang. Ada 93 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. 21 warga meninggal dunia dan 17 diantaranya sudah dapat diidentifikasi namanya. Sementara untuk 3 korban meninggal lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara itu korban yang dirawat di rumah sakit dibagi dalam beberapa kategori, yakni berat, sedang, dan ringan. Untuk korban yang luka ringan, sebagian sudah dibawa pulang ke daerah asal dan menjalani perawatan di rumah sakit daerahnya seperti Malang Kota dan Blitar. Menteri PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa kejadian kerusuhan pasca pertandingan antara Arema menjamu Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang ini menjadi bencana nasional. Saat ini pemerintah masih konsentrasi untuk penanganan korban yang selamat dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kepada pemerintah kabupaten maupun kota yang ada warganya yang menjadi korban insiden di Stadion Kanjuruhan ini juga mendapatkan diperhatikan dan diberi santunan. Saya kira itu. Ada evaluasi mengenai pertandingan sepak bola ke depan? Belum, kan nanti masih ini sekarang kita tahap darurat bencana dulu, darurat insiden dulu, kita tangan 100 itu nanti kita bicarakan gitu. Mengenai korban jiwa yang banyak, Pak, mungkin penanganan keamanan dan belum, kita tangani dulu ini yang jadi korban. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta PSSI untuk menghentikan sementara gelaran Liga 1 imbas dari tragedi Kanjuruhan Sabtu malam. Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi tragedi kemanusiaan dalam event olahraga di tanah air. Dan berikut pernyataan Presiden selengkapnya. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga. Pemirsa, buntut dari kericuan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, pertandingan Persib melawan Persija ditunda. Meskipun begitu, 3.000 personil pasukan pengamanan tetap disiagakan hingga waktu kick-off bagi 26.000 supporter yang telah menukarkan tiket masih bisa dipergunakan.
Buntut dari kericuhan yang mengakibatkan 130 supporter Arema meninggal dunia, PT Liga Indonesia baru menghentikan kompetisi Liga 1 selama sepekan. Hal ini berimbas pada ditundanya pertandingan besar lainnya antara Persib Bandung menjamu Persija Jakarta yang dijadwalkan pada 2 Oktober 2022 atau hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sebanyak 3.000 pasukan pengamanan gabungan telah melaksanakan apel sebelum akhirnya keputusan penundaan pertandingan diumumkan. Selain itu sebanyak 26.000 tiket telah terjual dan siap ditukarkan. Penundaan pertandingan Persib versus Persija sudah disepakati oleh kedua belah tim dan mendapat rekomendasi dari pihak keamanan. Pihak panitia pelaksana menjamin bahwa tiket yang sudah dibeli masih berlaku atau bisa ditukarkan. Meskipun sudah dipastikan ditunda, petugas pengamanan tetap disiagakan hingga waktu kick-off pertandingan Persib versus Persija yang telah dijadwalkan yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi adanya supporter yang masih belum mendapatkan informasi. Memang ada pertimbangan baik dari sisi PSSI, kemudian PT LIP, kemudian juga dari panitia dan juga dari Mabes Polri, sehingga diatensi untuk ditunda pertandingannya. Sehingga dengan demikian rencana pertandingan Persib dan Persija ditunda pelaksanaannya sampai dengan ada informasi yang akan dilaksanakan untuk perencanaan pertandingan selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut, memang ada tiket yang sudah dibeli oleh para pendukung. Jangan ragu, tiket tersebut tetap berlaku. Dari pihak panitia sendiri sudah mempersiapkan langkahnya untuk melakukan baik penukaran. Nah, pemirsa, kita juga akan berdiskusi dengan salah satu supporter sepak bola Indonesia asal Makassar, Daeng Uki Nugraha. Selamat sore, Daeng Uki. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Daeng Uki sebagai sesama supporter bola, seperti apa Anda melihat tragedi yang menewaskan begitu banyak pecinta sepak bola di Stadion Kanjuruhan malam tadi? Ya, baik, sebelumnya izinkan saya pribadi dan keluarga besar supporter PSM Makassar mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya ratusan ya saudara-saudara kami dari Aremania, dan tentu ini mengagetkan kita semuanya kejadian ini, dan tentunya kita sangat menyesalkan kejadian ini bisa terjadi menimpa saudara-saudara kita semalam. Ya, melihat apa yang terjadi di Kanjuruhan semalam ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon maaf bahwa di sini kita bisa memetik bahwa ajal itu kita tidak tahu di mana ya. Entah di rumah apa seperti yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang mungkin izin dari rumah untuk mendukung tim kebanggaannya, tapi akhirnya berakhir seperti ini. Kejadian ini kalau saya kita tidak bisa menyalahkan lagi siapa-siapa. Kalau untuk kedepannya tentu kita jadikan pelajaran baik buat kita sebagai supporter, dari panitia pelaksana, dari pihak keamanan, itu sama-sama harus mengintrospeksi diri, menjadikan ini bahan pelajaran buat kita semua. Kalau dari saya sebagai supporter, ya supporter manapun tentu, mohon maaf, tentu tidak mau melihat timnya kalah ya. Tapi kita juga sebagai supporter, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, kita juga jangan dibutakan dengan fanatisme itu. Ya, alhamdulillah, mohon maaf, alhamdulillah di Makassar teman-teman supporter PSM Makassar yang dulunya orang tahu ya agak brutal juga kalau timnya kalah, tapi alhamdulillah belakangan terakhir ini teman-teman sudah dewasa. Artinya apapun hasil di lapangan itu, kalau memang harus kalah ya dengan mungkin berbesar hati menerima kekalahan itu. Kalau memang
harus kalah dengan tim kita memang yang bermainnya kurang bagus seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya saya tidak bisa terlalu jauh melihat mengomentari soal kejadian ini karena kami sendiri tidak terlalu tahu persis kejadian yang terjadi di sana karena kami cuma melihat setelah pertandingan, mohon maaf ya setelah pertandingan kan di TV itu yang kami nonton setelah pertandingan tidak ada lagi kabar-kabar akan ada ini nanti setelah berapa menit baru muncul semua di media sosial ternyata ada terjadi kerusuhan di sana, ada musibah di sana terjadi. Bahkan saya sendiri pun awalnya tidak tahu, nanti saya di chat, di telepon sama teman-teman dari Malang, dari Indonesia, bahwa kalau di Malang ternyata setelah pertandingan itu ada hal terjadi seperti ini. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak berani atau tidak bisa mengomentari terlalu jauh. Yang pastinya tentunya kita sangat sesalkan dan saya berharap sebagai supporter ini kita bisa jadikan pelajaran ke depannya untuk kita lebih mendewasakan kita sebagai supporter. Bagaimana kita seharusnya mendukung tim kita, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang supporter yang mungkin lebih dewasa. Ya kita lihat banyak ada di antara korban dari ibu-ibu, perempuan, ada balita, ya. Dan saya tahu persis kalau di Kota Malang itu setiap pertandingan Arema itu saudara-saudara kami itu menjadikan pertandingan sebagai, mohon maaf, wisata keluarga. Ya, saya sering melihat mereka berboncengan istri dan anak. Bahkan saya pernah berpikir dan bicara ke teman-teman supporter PSM Makassar, mudah-mudahan suatu saat di Makassar kita bisa juga seperti ini, bisa menikmati pertandingan di stadion bersama keluarga kita, bersama istri dan anak-anak kita. Dan alhamdulillah itu sudah mulai kelihatan sekarang di Makassar juga, ya. Ada orang membawa istri, anak-anaknya yang masih umur berapa tahun begitu ke stadion untuk menikmati pertandingan, dan alhamdulillah sudah terjadi. Namun ya mungkin ya inilah yang pernah kita tangkap. Betul-betul saya tidak bisa lagi Ya, supporter Indonesia harus belajar untuk berbesar hati menerima kekalahan. Dayang Uki, tapi dari pengalaman Anda sebagai penonton, pecinta sepak bola, pernahkah mungkin mengalami juga kericuhan di area stadion? Seperti apa sih kemudian yang di SOP yang dijalankan oleh petugas keamanan pada saat terjadi kericuhan seperti itu? Iya, alhamdulillah berapa kali ya kita juga sering mengalami hal seperti itu juga di Matoami dulu pada saat kami masih bermarkas di Makassar, ya. Cuma mungkin karena mohon maaf karena mungkin kondisinya berbeda di Kanjuruhan sama di Makassar. Stadion kami agak kecil ya, dengan kapasitas yang lebih sedikit juga dibanding dengan Stadion Kanjuruhan ini, ya. Saya tiap tahun ke Kanjuruhan nonton. Bahkan kemarin pada saat Piala Presiden itu saya di Kanjuruhan itu nonton 10 hari ya, dengan 3 pertandingan. Jadi kondisi di Kanjuruhan itu beda dengan kondisi kami di Makassar. Ya, kondisi stadion kami beda. Jadi kami ada satu pintu besar, ada di terbuka itu ada beberapa pintu yang besar, ya. Jadi pintu itu langsung, jadi begitu terbuka langsung kita keluar ke jalanan. Sudah sudah keluar dari stadion, area stadion. Nah, sementara kalau di Kanjuruhan kan beda, kita harus turun tangga lagi dulu, ya kan? Turun tangga dulu baru pintu keluarnya lagi. Nah, di situ kan tadi saya lihat dan saya bisa membayangkan bagaimana memang berdasarkannya manusia pada saat dalam kepanikan seperti itu, dengan tadi adanya gas air mata, ya kan, seperti itu. Kami juga biasa di Makassar, cuma ya mungkin di sini mohon maaf mungkin di sini juga
kita sebagai leader supporter itu selalu memberikan peringatan kepada teman-teman untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tim kita, hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ya seperti itu, umpamanya kita melempar ke dalam lapangan, masuk ke dalam lapangan setelah selesai pertandingan, apakah dengan euforia kemenangan atau dengan kekecewaan. Itu kan karena kita tahu bahwa itu akan merugikan tim kita sendiri nantinya. Karena ada sanksi pada saat kita akan masuk dalam lapangan, tentunya akan ada sanksi berat menunggu tim kita. Dan itu yang selalu kita sampaikan, selalu kita edukasi ke teman-teman supporter, jangan sampai hal ini kita lakukan. Betul sekali. Baik, tentunya kita sama-sama berharap tragedi seperti ini tidak terjadi kembali. Satu hal yang Uki tadi Anda sampaikan juga bahwa banyak di antara para penonton ini merupakan perempuan, kemudian juga ada balita, ada juga korbannya merupakan balita. Menurut Anda, perlukah kemudian ada regulasi terkait usia minimum penonton di stadion seperti ini? Kalau saya itu terlalu dalam kita ini, karena dunia supporter ini kan semua tidak melihat umur, Jadi seperti ini. Kalau umpamanya kita mau melakukan regulasi umur sekian tahun baru ke stadion. Kalau seumpamanya kita bicara ya, saya punya anak dan istri, satu anak umur baru 2 tahun, sementara regulasi bikin nanti 5 tahun. Pada saat saya akan nonton bersama istri saya, kemana saya harus titip anak saya? Yang pasti saya bawa dong ke stadion. Saya juga ingin sebagai orang tua yang cinta dengan tim saya juga ingin memperkenalkan tim ini kepada anak saya sebelum anak saya ini terkontaminasi dengan tim-tim lain, dengan tim-tim Eropa atau apa segala. Nah, kalau soal regulasi mungkin itu mungkin tanda kutip bagian luar lah. Yang pastinya sekarang mungkin banyak hal-hal mungkin dari kepanitiaan, mohon maaf dari kepanitiaan, dari pihak keamanan, ya terutama ke teman-teman supporter semua, koordinator lapangan. Ya saya sekali lagi saya tidak bicara soal kejadian kemarin, saya bicara dengan apa yang saya sering lakukan sebagai supporter. Saya selalu berkoordinasi dengan semua ketua-ketua korwil di komunitas kami, ya, bahwa jangan sampai kita melakukan hal-hal bodoh yang bisa merugikan tim kita, yang bisa mencelakakan diri kita. Baik. Ya, saya selalu bilang itu baik dalam stadion maupun perjalanan sebelum ke stadion, dari rumah ke stadion, pulang ke rumah lagi. Karena selalu saya sampaikan, ada ibu kita menunggu, ada ayah kita menunggu, ada istri kita menunggu, ada anak kalian menunggu di rumah. Itu yang selalu saya sampaikan. Baik, tentunya harus ada evaluasi menyeluruh dari semua pihak, dari pihak penyelenggara, petugas keamanan, dan dari supporternya pun juga harus lebih patuh terhadap aturan yang sudah dibuat. Terima kasih Dayang Uki sudah bergabung bersama kami.